Halo, assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Halo, welcome to my channel. Aku Pelatih Harahap. Di sini aku ngebahas tentang horor dan misteri. Lanjut ke ceritanya ya. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 2011 yang dialami oleh Meli. Jadi waktu itu Meli baru aja lulus dari SD. Dan dia melanjutkan sekolah ke pesantren yang deket sama rumah dia. Jadi pada tahun itu ada pesantren yang baru dibangun, mungkin kira-kira jaraknya 3 kilo atau 4 kilo dari rumah dia. Jadi lumayan deket gitulah. Terus lokasi dari pondok pesantren itu sendiri berada di tengah-tengah kebun kelapa sawit. Waktu itu angkatan pertama mungkin ada 24 orang, 13 santriwati dan 11 santriwannya. Beserta ustazah 2 orang yang bertempat tinggal di situ serta tukang masaknya. Jadi semuanya berjumlah 30 orang. Karena suasananya yang sepi banget, terus di tengah-tengah kebun banget, banyak deh hal-hal horor yang mereka rasakan. Kayak contohnya mereka udah kebiasaan banget kayak ngedengar genteng mereka itu bakal ada yang lempar tengah-tengah malam. Tapi kalau mereka dengar itu udah nggak hal serem lagi. Kenapa? Karena hal itu udah terjadi hampir tiap hari. Oke, dan ada juga kejadian yang sering mereka rasakan, yaitu kalau malam tuh di depan teras asrama mereka itu kayak bakal ada orang jalan pakai sendal, tapi sendalnya itu kayak bakal diseret-seret gitu, kayak seret gitu loh, bukan tep bukan gitu, kayak bolak-balik. Itu udah biasa, tiap malamnya bakal ngerasain kayak gitu. Tapi kejadian ada lagi nih, temen dia kesurupan, kita sebut aja namanya si Ranti. Jadi Ranti ini waktu itu tidur di belakang asrama mereka. Jadi di belakang asrama mereka itu kebetulannya kan kebun kelapa sawit. Dia Ranti, Eva, sama Sinta kalau nggak salah tuh. Terus mereka tidur situ, si Eva sama si Sinta dipanggil ustazah. Yaudah mereka pergi ninggalin Ranti yang lagi masih tidur gitu. Ya udah mereka dipanggil ustazah, mereka pergi terus mereka nggak balik lagi ke situ loh buat ngebangunin si Ranti. Sorenya si Ranti balik ke asrama, tiba-tiba ngemas-ngemasin barangnya gitu loh, kayak temen-temennya ngomong, mau kemana Ran gitu. Terus Rantinya ngomong gini, ini aku dijemput mamaku. Hah, dijemput mama kamu mana gitu, apaan sih, bercanda. Jadi sebelumnya ini si Ranti ini memang anaknya itu kayak suka bercandaan, ceria banget anaknya. Jadi mereka ngirain itu pura-pura gitu loh gitu. Terus kayak iya ini mama kamu gimana sih? Akhirnya mereka ketawa-ketawa gitu kan. Apaan sih, gak lucu, udah beresin lagi tuh barangnya. Tapi dia tetap aja masih ngeberesin, tapi dan dia jawabnya itu sambil marah. Apa sih kalian gak ngeliat mamaku? Ngomong dia kayak gitu. Terus kayak, wah nih anak kayaknya serius deh gitu. Nah, terus Ran, ini sadar nggak sih gitu, Ran? Ini bercanda apa gimana sih? Si Rantinya ini malah tambah serius gitu, tambah marah-marah gitu, kayak apaan sih kalian nggak ngeliat mama aku gitu? Ya udah. Dan setelah udah marah-marah gitu, teman-temannya juga apa sih? Udah sih bodo amat, nggak jelas banget bercandanya. Dia di situ marah-marah dan akhirnya dia udah kesurupan kayak teriak-teriak tuh. Terus temannya pada nahan-nahan gitu loh, kayak nahan tangan dia, kakinya. Dia makin ngamuk-ngamuk nggak jelas gitu. Terus Ustadz datang, dia akhirnya sadar. Itu kira-kira sebelum maghrib, tapi udah mulai mungkin 3 menit atau 4 menit lagi setelah azan. Oke. Di situ dia sadar, malamnya kesurupan lagi. Dari pertama kali dia kesurupan sampai akhirnya kesurupan itu berlanjut tiap harinya, bener-bener tiap hari dia bakal kesurupan. Oke. Terus pernah sekali nih lagi si Ranti dan teman-temannya mandi. Jadi sistem mandinya itu kayak bareng-bareng, tapi harus pakai kemben gitu. Tiba-tiba si Ranti ini diem aja, nggak tahu kenapa teriak dan lari keluar dari kamar mandi. Di situ teman-temannya di kamar mandi tuh pada kayak gimana gitu. Terus siapa itu mau ditolongin, tapi si Rantinya kuat banget, kayak dibilang
jangan keluar, udah nggak bisa lagi. Dia keluar dalam keadaan yang masih pakai kemben gitu. Terus teman-teman dia yang masih di asrama, si Ranti kenapa tuh? Langsung pada lari-lari ngejar dia. Tapi karena setiap kali dia kesurupan, dia itu kekuatannya bakal nambah 3 kali atau 5 kali lipat gitu. Jadi mereka kayak butuh beberapa orang buat nahan badan si Ranti ini. Dan akhirnya dapat di tengah lapang gitu, kayak mereka bisa nahan. Ustadz datang disadarin. Di situ dia kayak sadar langsung, astagfirullah aku, soalnya udah masih pakai kemben gitu. Dan karena di situ juga masih asrama cowok sama asrama cewek itu nggak terlalu jauh, jadi ada beberapa anak santriwan yang ngelihat dia gitu loh. Udah langsung masuk ke asrama ceweknya. Nah situ dia nangis aja udah. Itu selesai tuh. Beberapa hari kemudian ada lagi dia jadi kayak ngalamin nih di kelas. Di situ tuh masih santriwati dan santriwannya itu digabung gitu belajarnya. Dia diem lagi. Tapi karena belajar kan teman-temannya nggak ngeh dia bakal kesurupan gitu. Tiba-tiba dia naik meja dan dia lari ke arah santriwan yang namanya Arisal. Di situ dia tuh kayak mau meluk atau apa nggak ngerti, tiba-tiba ngedeket aja sama Arisal. Si Arisal udah pucat. Terus yang santriwatinya langsung lagi narik dia, ayo sadar. Udah Ustadz datang lagi terus sadar akhirnya. Udah itu kejadian yang kedua kali, bukan kedua kali sih, cumanya yang paling berkesan banget gitu. Terus pernah juga sore hari nih, sore mungkin kira-kira jam 4 atau jam 5 sore, dia sama teman-temannya lagi ngumpul nih, santriwati nih, Ranti, Meli sama teman-teman yang lain ngumpul. Tiba-tiba si Ranti lari-lari ke asrama Putra. Di situ yang Putra Ranti gitu, langsung pada nutup pintu. Terus si Ranti marah-marah, ngamuk-ngamuk kayak nendang-nendang pintunya, tapi tetap aja ya kan ditahan sama anak-anak Putra dari dalam. Dia nggak bisa, saking keselnya itu jin yang masuk ke dalam tubuhnya si Ranti langsung nonjok jendela, yang jendela itu terbuat dari kaca dan banyak banget nancep di sininya dia tuh kayak kaca-kacanya. Lukanya itu karena abis nonjok itu dia nggak langsung sadar, jadi kayak ada beberapa kaca itu yang kayak masuk gitu loh, jadi makin lukanya makin parah. Setelah dia sadar, di situ dia kayak nangis jerit-jerit, ini tangan aku kenapa? Dibawa ke bidan terdekat. Setelah itu kan diperban, dibenerin, dan dia mendapat beberapa jahitan gitu deh buat tangan dia. Karena memang lukanya itu kayak lumayan lebar gitu. Setelah itu kan itu kejadiannya sore dan malamnya dia masih kesurupan lagi. Itu luka dia yang ibarat katanya harusnya seminggu sembuh jadi kira-kira sebulan. Aduh, karena tiap hari juga dia kesurupan, kayak seandainya lagi belajar kesurupan. Untuk beberapa minggu itu sistem belajar di situ tuh agak keganggu gitu loh. Gimana kita mau belajar kalau teman kita ada yang kesurupan? Mana santrinya masih dikit, jadi kayak otomatis yang santriwatinya harus ngebantu nahan si Ranti ini loh. Soalnya kuat banget, nggak cukup 2 orang 3 orang, tapi bisa jadi tuh 10-10-nya nahan di badan dia semua. Terus setelah itu akhirnya kayak keluarganya itu mutusin udah deh, mungkin si Rantinya nggak cocok atau gimana, mendingan dipindahin pondok pesantren. Dan akhirnya dia pindah. Dari situ teman-temannya dengar kayak oh iya si Ranti alhamdulillah di pondok sana udah nggak kesurupan lagi. Pernah sih kayak 1-2 kali, tapi nggak sesering yang di pondok pesantren sebelumnya ini gitu. Dan sampai akhirnya benar-benar nggak pernah kesurupan. Jadi di ceritanya itu si jin itu ngomong kalau pas si Ranti ini tidur kayak dia ngeliatin gitu, ini anak ngapain. Dia itu ngerasa terganggu, soalnya kata dia tempat tidur si Ranti itu adalah tempat dia gitu. Dia ngeliatin si anak ini. Terus kayak karena dia kesel, itu kan udah sore-sore juga, akhirnya dia masuk. Katanya jin pertama itu jin anak kecil yang masuk ke badan dia, yang kayak minta pulang gitu. Terus jadi ternyata yang pas dia beres-beresin barang dia itu udah bukan Ranti lagi gitu loh. Terus tiba-tiba marah-marah itu emaknya dari si anak kecil yang pertama kali masuk gitu. Jadi kayak dia betah lah di tubuhnya Ranti sampai akhirnya Ranti pindah. Dia baru kayak nggak betah lagi di situ. Mungkin ada pengobatan khusus lah buat si Ranti. Bukan cuma Ranti, jadi si Meli juga
ceritain kalau temen dia ada lagi yang namanya Fatma. Si Fatma ini kesurupan juga sering, tapi tipe kesurupannya bukan kayak si Ranti. Kalau Ranti mah yang ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu. Kalau dia ini tipenya yang kalem-kalem, tapi kayak nangis, ketawa, kayak gitu sih tipenya. Jadi pas dia kesurupan, ceritanya dia sadar nih. Jadi kalian harus tahu, kadang beberapa orang yang kesurupan itu kayak pura-pura sadar gitu loh. Kenapa si jinnya itu bisa ngikutin kayak mana kelakuan si orang asli gitu. Seandainya orangnya barbar, si jinnya ini bisa juga kayak barbar. Kalau orangnya kalem, si jinnya juga bisa pura-pura kalem gitu. Ya seakan-akan itu orang asli gitu. Di situ dia bilang, aku mau ini dong, mau minum gitu. Ya udah aku ambilin aja, kata temen dia. Terus si Fatma bilang udah aku aja. Ya udah ambil. Akhirnya si Fatma ngambil, tapi dia bukan ngambil minum. Ternyata di deket lemari dia itu kayak ada besi gitu loh. Kalau dia itu bentuknya kayak linggis, tapi bukan linggis. Terus dia ngangkat linggis itu kayak gini. Nih depan teman-temannya pada panik gitu. Baik 12 orang itu langsung panik, langsung mojok gitu ke deket dinding asrama, kayak mojok banget, udah takut, udah ada yang astagfirullah kayak gitu. Si Fatmanya tutup megang kayak gini nih besinya. Mereka makin panik, tiba-tiba aja alhamdulillahnya nih ada si Eva, dia dari belakang terus ngambil si besi ini. Kayak ada sih perlawanan dikit dari si Fatma, kayak dia nahan kuat sambil ngeliatin si Eva bener-bener kayak mereka adu kekuatan. Dan untungnya aja si Eva ini lumayan kuat gitu loh, dia langsung narik besinya, yang lainnya langsung nangkep si Fatma. Di situ panggil ustadz lagi, disadarin sampai akhirnya alhamdulillahnya di situ dia benar sadar. Teman-temannya kalau nginget itu sekarang kayak alhamdulillah ya kita masih selamat. Bayangin aja kalau seandainya itu jin langsung mukul mereka, nggak usah sampai mati tapi bisa jadi benjol semua itu kepala anak-anak. Di situ mungkin usia mereka itu 13 atau 14 tahun gitu loh. Terus lanjut lagi, di situ si Meli juga cerita dia itu punya temen namanya Vivi. Di sini itu Vivi itu nggak kesurupan, tapi tipenya itu beda. Nanti tengah malam dia bakal bangun dan dia tuh kayak bakal berubah gitu loh. Orang ngelihat nih, kayak seandainya ada temen dia nih sekali dia kebangun sendiri dan dia ngeliat Vivi udah berubah, mukanya berubah, kayak matanya sama giginya doang sih yang berubah, tapi serem. Terus kukunya bakal panjang banget, kayak matanya itu bakal merah gitu loh, kayak ngeliatin sambil marah gitu. Terus bakal kayak garuk-garuk pintu gitu loh, kayak mau keluar, serak gitu, pakai kuku dia yang panjang. Itu temen yang kebangun tuh kayak oh my god, kok Pipi astagfirullah kok gitu banget sih, serem banget. Kalau kesurupan kan dia bakal kayak wujud dia, cumanya dengan amarah yang berbeda gitu, dengan tingkah yang berbeda. Tapi kalau ini udah tingkahnya beda, wujudnya beda. Mana yang sadar itu bisa cuma 1 orang atau 2 orang. Kalau 2 orang kan masih bisa kayak takut bareng, tapi ini ada yang sadar sendiri dan dia ngelihat si Pipi. Itu dia dalam hati, Allah semoga si Pipi nggak sadar, aku bangun semoga nggak sadar. Si Pipi tetap aja garuk-garuk pintu, srek, kadang ketawa-ketawa sendiri. Itu tengah malam kejadiannya. Udah, si yang pertama kali ngeliat ini nggak mau cerita kan, kayak takut atau dia salah lihat atau dia cuma mimpi, dia mikir kayak gitu. Besok malamnya lagi ada lagi yang kebangun sendiri, dia kayak kok dengar serak gitu. Dia ngeliat ke pintu dan di situ ada Vivi gitu loh, masih serak kayak mau buka pintu tapi dia nggak bisa gitu loh. Terus besok paginya dia cerita, semalam aku ngeliat Vivi loh, dia kayak gini. Si yang pertama ngeliat itu ngomong, iya aku juga pernah ngeliat gitu. Oh, terus oh my god, jadi itu bener si Vivi, kata dia ngomong kayak gitu tuh ke teman-temannya. Ya ampun serem banget sih si Vivi. Akhirnya mereka cerita ke ustazah, di situ si Vivi diobatin. Tapi karena teman-temannya masih takut, dia bilang gini, Vivi maaf dong bisa nggak kamu kalau malam-malam kita. Jadi si Vivi ini kalau malam tangannya bakal diikat gitu loh, kayak pakai kerudung gitu, dililit-lilitin gitu sama kaki dia. Kita mohon maaf banget soalnya kita takut, kita nggak kebayang kayak yang teman-teman yang belum lihat itu kayak aduh jangan sampai deh aku ngeliat kayak gitu, jangan sampai. Soalnya dari cerita teman-teman yang udah ngeliat itu si Pipi serem banget gitu. Terus kayak si Pipi juga emang iya aku kalau malam kayak gitu, dia juga kayak takut sama diri dia sendiri.
Akhirnya setelah beberapa hari udah sering baca doa bareng, kayak di ngajiin, si Vivi udah nggak pernah ngalamin kayak gitu lagi. Ya sebenarnya banyak sih kejadian-kejadian horor yang mereka alami waktu itu, tapi Meli cuma cerita sampai sini aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. See you di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya.